Kali ini saya ingin mengupas tuntas bagaimana caranya memulai usaha dekorasi dengan modal sangat minim, bahkan nyaris tanpa modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, ketemu kembali bersama saya Ferdidianto di channel Inspirasi Aktif, berbagi apa adanya. Usaha di bidang dekorasi itu sangat luas. Ibarat kata, bisnis dekorasi adalah bisnis yang tidak ada matinya. Bisnis dekorasi juga bisa dikembangkan di beberapa sektor. Di WO-nya bisa dikembangkan di perencana atau wedding planner, bisa dikembangkan di dekorasi perkantoran, mungkin dekorasi panggung atau dekorasi event-event yang lain. Namun demikian, banyak di antara teman-teman yang ingin memulai usaha dekorasi ini masih menunda-nunda karena beberapa hal, diantaranya adalah modal atau persiapan-persiapan yang lain. Banyak orang masih beranggapan bahwa bisnis dekorasi ini memerlukan modal yang sangat banyak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tuntas bagaimana caranya memulai usaha dekorasi dengan modal sangat minim, bahkan nyaris tanpa modal. Jika kita ingin mempunyai usaha dekorasi, hal yang paling penting yang perlu kita persiapkan adalah bukan dana, tapi niat dan kemauan. Karena tanpa niat dan juga kemauan, walaupun kita mempunyai setumpuk modal, itu tidak akan terlaksana. Saya kira jenis usaha apapun sama. Yang pertama yang harus kita pupuk adalah niat dan juga kemauan untuk membangun sebuah usaha tersebut. Selanjutnya, modal yang perlu kita miliki adalah skill dan kreativitas. Tapi sahabat kreatif tidak usah khawatir ketika Anda merasa kreativitas Anda di bawah rata-rata. Ya, kreativitas itu bukan bawaan, bisa diasah, bisa dilatih dengan cara belajar. Ya, sekarang banyak sekali media untuk belajar. Bisa dengan pengusaha-pengusaha dekor yang telah sukses, yang telah berhasil, atau yang telah menjalankan usahanya. Bisa dengan banyak membaca buku, bisa juga dengan media online. Sekarang banyak sekali tutorial-tutorial cara belajar membuat atau merangkai dekorasi. Seperti channel ini ya, Inspirasi Aktif, itu banyak sekali menayangkan terkait garapan-garapan dekorasi. Saya buka di situ tanpa kita tutup-tutupi, dan itu real seperti apa yang saya lakukan, sesuai dengan tagline kita, berbagi apa adanya. Artinya apapun yang saya lakukan, saya share, saya buka di situ. Jadi sekali lagi, dalam hal kreativitas ini, sahabat kreatif cukup dengan banyak belajar, banyak membaca, banyak melihat, kemudian nanti kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya. Setelah dua modal pokok itu kita miliki, sahabat kreatif semuanya, saatnya action. Kemauan kita sudah ada, kreativitas kita sudah ada, kita sudah banyak belajar, banyak membaca, banyak bertanya, sehingga muncul ide-ide brilian kita, sudah muncul kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Maka tidak usah tunggu lama-lama, selanjutnya kita action. Bisnis apa yang paling bagus? Adalah bisnis yang dimulai, bukan ditanyakan terus. Bob Sadino. Anggaplah kita ingin segera eksekusi. Kemauan kita punya, kreativitas kita punya, link juga sudah ada. Selanjutnya persiapkan dulu tim, atau bisa disebut karyawan lah atau apa. Tapi kita biasa menyebut tim
insentifnya atau gajinya silahkan ya, mau dengan cara persenan, 10% dari hasil, atau diberikan per event, atau kita ajak kerjasama, silahkan ya, karena tim ini penting ya. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu itu sendiri ya, walaupun bisa tapi akan tidak maksimal karena apa-apa kita kerjakan sendiri. Syukur-syukur jika sahabat kreatif mempunyai inisiatif untuk membagi beberapa tim, misalnya tim produksi, tim promosi, tim distribusi. Nah, itu nanti akan lebih mudah. Sekarang saatnya kita mulai ya. Langkah yang pertama, kita melakukan promosi seperti usaha-usaha lain. Ketika ingin usaha kita laku, ketika ingin usaha kita ini berjalan, dan selanjutnya nanti kita mendapatkan keuntungan atau income dari usaha kita tersebut, maka usaha kita harus dikenal dan diminati orang. Langkah yang pertama adalah kita memperkenalkan produk jasa dekorasi kita. Anda bisa melakukan promosi-promosi melalui online, atau mungkin bisa door to door dari teman ke teman ya, atau kita awali dengan orang terdekat dulu, misalnya keluarga kita, sahabat dekat kita, atau mantan kita barangkali, atau siapapun ya. Awalilah dengan kita menawarkan kepada orang-orang terdekat kita. Harapannya adalah kita akan mudah membuat mereka percaya kepada kita sehingga mau untuk memakai jasa kita. Setelah itu berhasil, maka itu adalah kunci pertama kesuksesan Anda. Kita garap semaksimal mungkin, kita foto, kita bisa membuat media promosi dengan gambar itu, kita bisa minta testimoni sehingga orang lain bisa percaya kepada kita. Simple, itu yang saya lakukan. Kalau tidak punya modal bagaimana? Jangan khawatir. Ada cara, dan ini pula yang saya lakukan waktu itu. Pertama kali saya mulai usaha dekorasi ini tanpa modal. Caranya gampang. Anggaplah customer kita sudah setuju dengan konsep yang kita tawarkan, sudah setuju dengan budget yang kita tawarkan, hitung-hitungan kita sudah pasti ada untung. Selanjutnya kita minta DP atau uang muka. Setengah dari uang muka itu nanti kita belikan peralatan dekorasi yang ringan-ringan saja dulu. Separuhnya lagi nanti kita gunakan untuk produksi pada waktu hari H. Jika masih ada properti yang kurang, kita bisa sewa atau bisa pinjem ke relasi yang sudah kita bentuk sebelumnya, seperti tukang dekor, vendor, atau sejenisnya. Sistemnya kita bayar setelah event kita selesai. Setiap ada niat baik, di situ pasti ada jalan. Setelah acara selesai, kekurangan dari sisa DP juga sudah kita terima. Keuntungan dari proyek kita ini kita sisihkan untuk membeli properti dekorasi lagi. Ingat, kita beli mulai dari yang ringan-ringan dulu, tidak usah dipaksakan, karena kita belum tahu selanjutnya jobnya lancar apa enggak, karena kita baru belajar, kita baru mulai. Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang memang harus kita lakukan. Usahakan saving dari keuntungan, fungsinya nanti untuk kita produksi di project-project selanjutnya. Mudah kan? Itu yang saya lakukan selama ini. Saya memulai usaha dekorasi ini hampir tanpa modal.
Itu dulu postingan kali ini, semoga bermanfaat. Lain kali saya akan share trik-trik atau cara-cara dalam kami menjalankan bisnis dekorasi ini. Ikuti terus video kami. Jangan lupa subscribe. Juga jangan lupa share ketika video ini dianggap bermanfaat. Like dan komen jika masih ada pertanyaan. Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akhirnya nggak pernah melangkah. Motivasi dari Bob Sadino. Salam kreatif, saya Fertidianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.